Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu ada di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan. Makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu. Wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu, bebas. Seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban juga. Dan itu bisa kita ambil diri kita, ibu kita, adik kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya, gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas. Ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata juga. Makanya ada yang bersih tulisan kan. Akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dicat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah. Dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk keluarannya. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara di pengadilan berita acara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat bahwa dia sah menjadi advokat. Bang, kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya, Bang. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai, Bang. Sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterima lah juga. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan. Berarti dia masih mau diawasi. Ini saya bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia. Bang, terkait sidang kisruh kemarin kan Bang Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang kisruh kemarin? Kan kemarin udah sempat disonding tuh sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawabkan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu juga seorang advokat. Dan wajib untuk menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokat ya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Yang namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Tidak pernah. Dan tidak akan berani.
Bahkan yang paling parah pun, yang paling apa serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, pembelaan kami, bla bla bla. Saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini. Tidak bisa. Karena itu keluar pengadilan. Tetapi saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau Anda bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut malah melaporkan hakim ke yudisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak, Prof? Ada yang aneh kan, maksudnya dia sudah salah tapi malah melaporkan ke yudisial dan ke MA. Ya kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi yudisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkanlah kepada komisi yudisial. Dia tidak bertindak naik ke atas meja, tapi pergi ke komisi yudisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah marhum mungkin Sareh Wiono, Ketua Pengadilan Negeri, masih ingat kali? Ada sesuatu pengacara di sana menurut dia itu tidak atau gimana ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai ketua umum Pradi pada waktu itu. Dia telepon, "Oh itu gimana nih? Buatlah pengaduannya Pak." Dia buat, kita proses itu. Itu benar gitu. Nah, kalau itu tidak dia selesai, dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan. Gitu. Sulit mungkin buat dia apa? Nah, kita tunggu lah ya. Itu buat ranah saya. Kalau udah Mahkamah Agung kan udah boleh lah kita tampuri itu ranah Mahkamah Agung, pengadilan ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka penegakan hukum, wajib hukumnya saya memberi penjelasan kepada masyarakat.